Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada, saya sangat bergembira bisa kembali bertemu meskipun lewat akun YouTube Ashar Tamanggong Channel. Saya pastikan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan dalam lindungan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah tidak terasa hari ini adalah hari ke-20 bulan suci Ramadan. Berarti 19 mi puasa tak. Kalau tidak ada kalla tak. Tapi kalau banyak kalla, wah ini bahaya ini. Jadi nanti malam kita sudah masuk ke fase ketiga dari bulan suci Ramadan, yaitu fase Itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Saya mengajak sebelum kita memasuki malam ke-21 nanti malam, mari kita evaluasi diri kita. Sudah berapa juz nih? Kalau sampai hari ke-20 ini baru 5 juz yang kita tamatkan, tanda-tanda tidak bisa tembus 30 juz sampai akhir Ramadan. Tapi itu bukan berarti sama sekali tidak bisa. Masih ada waktu 10 hari. Karena kalau kita evaluasi nanti malam 3 hari sebelum lebaran, wah itu sudah gagal. Tidak ada waktu memperbaiki. Kita perbaiki sekarang. Ayo, berapa malam kita tidak tarawih? Mudah-mudahan tidak ada alpa. Mau di masjid boleh, di rumah boleh, di mana saja. Sepanjang dilakukan di malam hari sesudah sholat isya. Mau sesudah isya langsung sholat tarawih boleh. Mau sesudah isya istirahat dulu, nanti jam-jam 10 boleh, mau jam 11, jam 12 juga boleh. Yang jelas kita evaluasi, pertama tadarus kita. Yang kedua kita evaluasi tarawih kita. Bagaimana sholat tarawih kita, apakah kita full tanpa qalla. Yang ketiga kita evaluasi 20 hari selama kita puasa, apakah benar-benar kita berpuasa fisik saja atau kita bisa berpuasa fisik dan batin. Berapa kali kita marah selama 20 hari Ramadan? Berapa kali kita gak musuh? Berapa kali kita jengkel? Berapa kali kita emosi? Kalau dari evaluasi itu silahkan kasih nilai. Nilainya yang tertinggi 10. Oh ini mustahil, ini tingkat nabi nih. Atau kita dapat nilai 9, ini juga agak berat, ini tingkat wali nih. Atau 8, wah ini tingkat para ulama khas. Minimal kita dapat 7 sampai 8 lah nilainya. Jangan 6. Kalau 6 itu bukan lulus, tapi hampir tidak lulus. Jadi minimal kita punya dapat nilai 7 atau nilai 8. Syukur-syukur naik ke level wali, nilai 9, wah ini luar biasa. Jangan mimpi nilai 10, ini berat. Ya, karena selama dia puasa, benar-benar dia puasa jiwa dan raganya. Ingatannya tidak pernah putus. Makanya Imam Al-Ghazali itu membagi puasa itu jadi 3 tingkatan. Pertama puasa orang awam, ya sama kita ini. Sudah cukup kalau dia mampu tidak makan, tidak minum, dan tidak berdusta, tidak berkata yang sia-sia, itu sudah cukup. Yang kedua ada namanya puasa khawas, puasa khusus, levelnya di atasnya tingkat awam. Tidak makan, tidak minum, tadarus Quran, dia zikir, kemudian dia menjaga perilakunya. Tentu yang kita harapkan puasa di level ketiga yaitu khusus. Ya, dia level spesial. Di samping tidak makan dan tidak minum, dia juga hatinya tidak pernah lepas dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau evaluasi kita ternyata nilainya masih di bawah 5,
masih ada waktu 10 hari. 10 hari ini kita perbaiki. Genjot. Karena Rasulullah SAW di 10 terakhir Ramadan lebih banyak begadangnya ketimbang tidurnya. Rasulullah SAW di 10 terakhir Ramadan lebih banyak sedekahnya ketimbang belanjanya. Rasulullah SAW lebih banyak tadarusnya ketimbang dia cerita-cerita kosongnya. Jadi di bulan suci Ramadan di 10 terakhir ini kita genjot. Nabi kencangkan ikat pinggangnya. Nabi maksimalkan tenaganya di malam-malam terakhir. Bahkan kadang-kadang Nabi tidak tidur terutama di malam-malam ganjil sambil berharap berjumpa dengan Lailatul Qadar. Karena Rasulullah SAW bersabda, carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan di malam-malam ganjil. Jadi boleh mulai nanti malam 21, kemudian lusa malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. 5 malam ini kita porsir. Tapi ingat bahwa jangan karena porsir 5 malam terus malam genapnya kita tidur pulas. Tidak. Terus malam genap kita ibadah. Malam ganjil kita porsir lebih kuat dibanding dengan malam genap. Sambil berharap berjumpa dengan Lailatul Qadar. Kenapa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Kalau 1000 bulan kurang lebih 82 tahun lebih sedikit. Bisa dibayangkan kalau 2 tahun saja kita berjumpa dengan Lailatul Qadar, maka umur kita sudah 160 tahun. 10 tahun kita berjumpa Lailatul Qadar, beribadah di malam Lailatul Qadar, umur kita 830 tahun. Sama dengan umur umatnya Nabi Nuh. Apalagi kalau setiap tahun kita ketemu Lailatul Qadar, subhanallah. Karena itu sekali lagi 10 terakhir Ramadan kencangkan ikat pinggang. Siang hari istirahatlah. Tidur supaya malamnya kita bisa begadang tadarus Al-Quran. Bukan lagi 1 juz 1 malam. Kita bisa tadarus 2 juz, 3 juz sampai 5 juz. Kalau bisa tamat 30 juz di 10 terakhir bulan suci Ramadan, selain Al-Quran bacaan yang sudah kita baca di 20 pertama bulan suci Ramadan. Semoga ada manfaatnya. Ashar Tamanggong, manusia biasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.